Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara yang kami hormati, syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa hadir dalam acara Pondok Ramadan yang kami mendapatkan tugas dari Majelis Ulama Indonesia untuk mengisi di tiap-tiap sekolah. Jadi di MUI itu dibagi menjadi beberapa bagian untuk mengisi Pondok Ramadan itu semuanya. Kebetulan saya mendapat kejahatan di sini. Nah, saya sebenarnya tidak asing di tempat ini ya. Karena saya dulu juga mantan kepala sekolah SMK. Dulu waktu itu masih kepala sekolahnya Pak Haro. Tapi sudah pensiun orangnya ya. Sudah sekian tahun. Saya pensiunnya itu tahun 2017. Banyak perubahan-perubahan sih fisiknya itu seperti itu. Jadi saya perkenalkan tadi, nama saya itu Haji Heru Iswanto MAG. MAG itu bukan singkatan Master Alam Gaib ya, Master Agama ya. Master Alam Gaib lain. Lah nama Heru itu sebenarnya nama nasional, nama Indonesia. Tapi kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa Arab bisa menjadi mujahid. Soalnya hero itu kan hero, pahlawan ya. Pahlawan itu mujahid dalam bahasa Arabnya. Nah, waktu saya pergi haji itu mau di rubah namanya, saya nggak mau. Bukan masalah nama, tapi masalah yang penting adalah amal kita. Gitu ya. Itu kira-kira seperti itu terkait dengan nama itu. Nah, pada hari ini akan saya sampaikan materi-materi yang cocok untuk remaja ini. Dan tentunya terkait dengan puasa juga ya. Yang juga penting, tak kalah pentingnya adalah masalah al-Islam. Itu nanti terkait dengan masalah Al-Quran misalnya. Bagaimana kita membuktikan Quran itu benar dari Allah? Sementara orang menuduh bahwa Quran itu buatan Muhammad. Nah, anda ini harus bisa menjawab nanti setelah mendapatkan materi yang akan kami sampaikan pada hari ini. Sekarang sudah tanggal 13 ya, 13 Maret. Berarti kita sudah masuk puasa 10 hari kedua. Karena puasa itu dibagi menjadi 3. Pertama, 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Kita sudah masuk pada 10 hari kedua. Nah, biasanya 10 hari pertama poso itu mulai ngeluh, beliur, padang diare, macam-macam. Itu sudah biasa. Karena itu apa yang terjadi dengan kondisi seperti itu? Kondisi seperti itu terjadi karena di dalam ilmu kesehatan terjadi detoksifikasi, penggelontoran racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Kalau panjenengan sebelum puasa dicek asam urat piro, ya, kolesterol piro, wabe diceki wabe, 10 hari pertama cek lagi pasti turun. Ya. Nah, yang kedua ini, 10 hari kedua ini juga sama prosesnya, tapi
lebih lambat. Gitu. Nah 10 hari ketiga insya Allah normal kembali. Makanya poso itu dalam sisi kesehatan menyehatkan. Nah kalau saya tanya kenapa Anda puasa? Poso kan solo ya. Gak mangan, gak ngombe, ngempet sembarang kali, ngempet yang dilarang oleh Allah, bengi sahur, males, sore terawih, lu kok mau itu? Kenapa? Nah ini perlu kita pahami. Kalau kita memahami hal itu, maka poso kita akan kita sambut dengan syukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena hakikat poso itu sebuah proses, ya, sebuah proses selama 1 bulan itu untuk mengarahkan kita menjadi orang yang terbaik. Nah, orang terbaik dalam bahasa agama itu apa? Takwa. Nah, kalau orang itu menjadi takwa, maka akan disediakan surga oleh Allah. Jadi nanti yang akan masuk surga itu nanti bukan kelompok, bukan partai, tapi pribadi kita, kualitas keimanan ketakwaan kita. Disebutkan oleh Allah dalam Quran begini, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan bersegeralah kamu kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang takwa. Jadi kalau kita melihat Quran yang masuk surga itu yaitu, maka kebanggaan itu jangan kelompok, ya, tapi apa? Ketakwaan, keimanan. Itu yang patut kita banggakan dan patut kita perjuangkan. Nah, dengan turunnya syariat poso ini mengantarkan kita kepada substansi itu. Karena dalam Quran disebutkan begini, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu poso. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana halnya diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi takwa. Lah ini endingnya, substansinya. Kalau itu arahnya puasa itu membentuk pribadi kita menjadi iman takwa, itu berarti kasih sayangnya Allah kepada kita, supaya kita selamat dunia akhirat. Kan begitu. Masih seorang dilakoni. Sama dengan kalau Anda sakit ya, kon ngombe obat kok gelem, obatnya lu pahit. Ya karena kepingin sembuh. Nah, sama dengan posonya begitu. Poso itu dengan prosesnya seperti itu tujuannya apa? Supaya kita jadi takwa gitu. Nah, kalau jadi takwa, maka itu artinya mengembalikan pribadi kita yang sesungguhnya. Bentar ya. Ya, jadi dengan proses takwa itu sebenarnya adalah mengembalikan jati diri kita sebagai manusia yang sesungguhnya. Apa jati diri kita sebagai manusia? Kalau dalam Quran itu disebutkan bahwa kita itu fitrah. Fitrah itu apa sih? Fitrah itu sifat dasar. Dan juga kita itu makhluk tauhid. Kita penting mempertahankan tauhid ini karena lawannya tauhid itu adalah syirik. Kalau syirik, Allah tidak akan mengampuni dosanya. Ada di dalam Quran surat 4 ayat 48, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni dosa selain syirik 5 yasa kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya.
Makanya ini perlu dijaga. Maka Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad itu yang diajarkan ya tauhid itu. Syariatnya beda-beda. Namanya Nabi Adam nikah dengan saudara kandungnya boleh. Kalau sekarang nikah dengan saudara kandungnya haram. Padahal ajarannya sama tauhid. Tapi syariatnya beda itu karena disesuaikan dengan manusianya. Kalau zaman Nabi Adam tidak boleh nikah dengan saudara kandungnya, lawan manusianya ada cuma itu. Mau nikah dengan siapa? Nah itu dicocokkan dengan kondisi manusia. Nah sekarang ini adalah manusia terakhir. Maka yang cocok adalah Quran. Nanti akan kami sampaikan. Saudara-saudara yang kami hormati, mari kita lihat kondisi kita sebagai manusia yang hebat. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikat dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Maka hadapkan wajahmu ke arah agama secara lurus. Itulah fitrah Allah yang Allah telah menciptakan manusia atas fitrah itu. Tidak ada perubahan terhadap fitrah Allah. Berarti fitrah kita itu makhluk yang beragama dengan lurus. Nah, makhluk yang bisa beragama dengan lurus itu tiada lain adalah takwa. Berarti makanya tadi saya katakan, endingnya poso itu takwa, berarti kita dikembalikan kepada jati diri kita sebagai manusia. Ya. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan terhadap fitrah Allah. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Itulah fitrah manusia. Tetapi orang dalam mempertahankan fitrah ini kadang-kadang karena tidak ngerti, bisa terkontaminasi oleh hal-hal yang tidak fitrah. Nah kalau sudah terkontaminasi seperti itu, maka Allah berikan kesempatan lagi kepada kita untuk bertaubat. Munibina ilaihi, dengan bertobat kepada Allah. Wattaquhu, dan bertakwalah kepadanya. Wa aqimus sholata, dan tegakkan sholat. Wala takunu minal musyrikin, dan jangan kamu menjadi orang musyrik. Kalau bayangan kita musyrik itu apa sih? Nyembah patung misalnya. Jelas itu, gampang. Musyrik itu bisa jatuh karena omongan, bisa jatuh kita salah milih ulama, bisa. Ya. Kalau ucapan misalnya, ucapan, saya kesini, datang ke sini tadi atas kehendak Allah, benar apa enggak itu? Benar ya. Dan kehendak panitia, benar enggak? Nah itu salah, itu ucapan syirik. Angel ya. Ada hadisnya itu, saya lupa matanya. Yang enggak syirik ya apa? Saya datang ke sini atas kehendak Allah, kemudian atas kehendak panitia. Loh kok dan enggak kemudian toh berubah. Jangan lihat orang-orang yang sudah nikah itu, asalnya haram, lalu mengucap dengan ucapan wabil tu nikah haha bil mahri makhur halan. Akhirnya jadi halal karena apa? Ucapan. Jadi ucapan ini penting. Ya. Termasuk kita bisa menuhankan orang alim. Ya, ya apa itu menuhankan orang alim? Nah, ada sebuah riwayat ketika tiba-tiba Rasulullah didatangi oleh seorang yang menggunakan kalung dari salib, kalung salib dari perak. Lalu dibacakan oleh Nabi surat 9 ayat 31. Yang intinya adalah mereka menjadikan orang-orang alim mereka dan rahib-rahib mereka menjadi Tuhan selain Allah, dan menjadikan Isa putra Maryam juga Tuhan selain Allah. Nah orang ini namanya Abi.
Muring-muring hati. Saya itu tidak pernah rokok dan tidak pernah sujud kepada orang-orang alim saya. Lalu dijelaskan oleh Rasulullah bahwa yang dimaksud ayat itu adalah orang alim itu berani merubah haram jadi halal, halal jadi haram, terus diikuti oleh para pengikutnya. Ternyata yang seperti itu adalah musyrik. Nah gini-gini kalau nggak ngaji nggak tahu. Dikira kalau syirik itu nyembah patung, ya, itu gampang. Itu syirik kubro. Ya. Nah ada lagi tadi yang disebutkan tadi, wala takunu minal musyrikin, jangan kamu menjadi orang musyrik. Siapa orang musyrik di sini? Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Yaitu orang yang memecah belah agama mereka menjadi beberapa golongan. Tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Ternyata yang seperti ini musyrik. Maka kebanggaan itu adalah pribadi iman kita ini, bukan kelompok kita. Kelompok itu adalah wadah perjuangan. Nah ini masih membahas masalah kosong. Oke, kita lanjutkan lagi. Kondisi kita sebenarnya adalah orang yang tauhid. Bahkan ketauhidan kita ini sebelum kita lahir. Sebelum kita lahir kita itu sudah tauhid. Itu dijelaskan Allah dalam Quran surat 7 ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min durihim dzurriyyatahum wa asadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ingatlah tatkala Tuhanmu mengambil keturunan anak Adam dari sulbi mereka, lalu mempersaksikan kepada mereka, lalu Allah berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu, mereka mengatakan, termasuk kita ini juga mengatakan, apa katanya? Bala, betul ya Allah, Engkau Tuhan kami, syahidna, kami bersyahadat, kami menjadi saksi. Ini adalah syahadat pertama manusia sebelum dilahirkan, yang disebut syahadatur ruh. Mungkin jawaban kita gini ya, kok saya nggak ingat ya? Ada yang ingat nggak? Nggak ada ya? Iya soalnya turun lahir kayak ini. Anda ini lahir ingat nggak? Enggak kan? Abang lahirnya gak ingat, apalagi sih turun lahir. Lo gak ingat Anda. Tapi dijelaskan oleh Allah, manusia itu seperti itu. Kita tuh tahu lahir kita tanggal sekian, tahun sekian, bulan sekian. Itu kan kata orang tua kita. Kita tuh gak tahu dulu lahirnya lewat mana, kita gak tahu. Tahu-tahu sudah jadi manusia. Itu sudah lahir aja bisa lupa, apalagi yang belum lahir. Nah ini dijelaskan untuk apa Allah jelaskan itu? Allah jelaskan itu adalah supaya nanti pada hari kiamat kamu tidak mengatakan saya lengah terhadap masalah ketuhanan. Ya. Antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kami jelaskan demikian agar kamu tidak mengatakan pada hari kiamat bahwa kami lupa terhadap yang demikian itu. Jadi nanti tidak ada alasan orang itu tidak mengenal Tuhan, itu tidak ada. Karena sudah diutus seorang utusan yang disebut Nabi untuk menjelaskan itu semua. Nah Anda ini beruntung, karena Anda termasuk dalam barisan orang-orang beriman. Lah bagaimana dengan orang-orang kafir? Masalah. Bahkan mereka itu tidak ada diterima alasan-alasan tidak mengenal Tuhan. Karena sudah diutus oleh Allah seorang Nabi untuk menjelaskan itu semua. Nah ini dijelaskan oleh Allah kepada kita. Berarti manusia itu hakikatnya adalah makhluk yang beragama dengan lurus dan makhluk yang tauhid.
Hebat kan? Nah ini yang akan dikembalikan oleh Allah supaya kembali kepada jati dirinya lewat yang namanya takwa. Nah tadi disebutkan bercepat-cepatlah kepada ampunan dari Tuhanmu dan bercepat-cepatlah kamu kepada surga. Kenapa kalau disuruh cepat-cepat? Siapa yang tahu? Disuruh cepat-cepat itu soalnya umur kita tuh pendek. Ya. Ada yang umur bayi sudah diambil Allah, ada yang remaja diambil. Contohnya yang kemarin di SMP itu berapa orang? 4 orang remaja mati. Kelelep ya? Nggak ngerti kita. Ada yang diambil dewasa, ada yang diambil tua. Kalau kita dikasih umur 25 tahun, panjang apa enggak itu? Panjang ya. Itu sebenarnya kalau kita diberi umur 75, itu sama dengan 1,5 jam. Soalnya 1 hari di akhirat setara dengan 1000 tahun di dunia. Makanya suruh cepet-cepet. Nah sisa hidup kita juga begitu. Waktu jadi muda jadi suwe, oh belum mesti. Ya, kadang wong sing loro gak mati-mati, sing gak loro mati. Banyak. Ini pelajaran buat kita semua ya. Nah ini akan dikembalikan oleh Allah supaya kita menjadi jati diri yang sesungguhnya dalam bentuk kata-kata yang muttaqin, orang takwa. Berarti ini kasih sayangnya Allah kepada kita. Dan syariat-syariat itu juga sudah diringankan untuk kita. Dulu ya, ini contoh. Dulu itu kalau puasa maghrib kan buka ya, terus keturun tangi terus gak lemangan mani, dia harus berpuasa lagi pada malam hari itu sampai maghrib mana. Nah, ada sebuah kisah itu begini, seorang yang siangnya bekerja lalu pulang ke rumah mau buka sing dipangan gak ono. Kalau sekarang kita kan enak ya, karena mesti pangan nang masjid itu loh wakai panganan. Kalau dulu tidak ada subuh. Barang mulai bekerja ke rumah kalau mesti pangan. Akhirnya bojone dolekno panganan metu keluar rumah. Lah sing lanang ngenteni kok suwe. Saking suwene keturun. Barang bojone teko bawa panganan, bojone ngomong sing ketok. Celaka kau. Dolah kok celaka. Karena kalau orang sudah tidur kemudian bangun lagi sudah tidak boleh makan lagi. Terus poso sampai maghrib mana, sehingga di tengah hari dia semaput. Itu dulu. Lalu diralat oleh Allah, wakulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sehingga jelas benang yang putih daripada benang yang hitam, yaitu fajar. Nah, fajar itu ada 2. Ada fajar kadzib yang biasa orang memberi nama itu imsak. Mana orang muncul fajar kadzib itu bijui, karena hilang mana. Terus ada fajar sotik. Fajar sotik itu subuh itu. Nah itu sampai didelok benang hitam dengan benang putih itu bisa bedakan. Itulah fajar. Nah sekarang itu begitu, bak turu. Pokoknya waktu itu boleh makan. Nah ini kan berarti terima kasih kita kepada Allah sudah diringankan. Termasuk suami istri berhubungan seks pada malam hari poso, tidak boleh dulu itu. Sekarang boleh. Ukhilalakum lailatas syami rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dihalalkan bagi kamu pada malam poso berbuat rofas terhadap istri-istri. Istri-istri itu pakaianmu, kamu pakaian istri-istri. Boleh saling memakai. Ini bahasa
ajaran seks tapi halus. Quran itu ada ajaran seksnya, tapi halus, tidak vulgar. Nah sekarang itu boleh loh. Malam pun tidak boleh, kecuali siang. Kalau siang tetap tidak boleh. Ini apa? Sudah yang diberikan Allah kepada kita. Nah makanya dengan kehadiran Ramadan ini sehingga terbentuk pribadi kita itu rasa syukur, rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dididik jujur. Nah, kalau jujur kemudian kita terapkan dalam sebulan ini, keluar dari sebulan enteng. Nah, gak jujur kan gampang. Mlebu nang jeding, mari ngombe, karena wong ero. Ya. Tidak berhasil itu. Nah, makanya proses itu harus dilalui. Nah, oleh karena itu saking pentingnya poso ini Rasulullah sudah peringatkan kepada kita. Nah,